Doni Richard buat Retas Perkakas Channel. Ketemu lagi teman-teman, semoga pada sehat-sehat, semoga pada lancar rezekinya, biar bisa beli barang-barang yang kita review, nggak cuma nonton doang loh, ya. Setelah kemarin kita banyak nge-review power tools di channel Retas Perkakas, kali ini gua pengen penyegaran sedikit biar timeline foto di YouTube tuh nggak power tools mulu isi. Kali ini gue bakal nge-review toolbox dari Multipro. Tipenya STT 95L kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi di kardusnya. Kayak gimana penampakan toolboxnya? Langsung aja kita bongkar. Ini dia. Multipro STT 95L. Gue lihat sih barang ini di marketplace tuh agak goib ya. Gue nggak tahu peminatnya yang sedikit atau memang barangnya yang terbatas. Karena gue beli barang ini tuh harganya sekitar hampir 1,9-an. Tapi gue lihat di marketplace juga ada orang-orang yang jual sampai 3 jutaan. Jadi linknya nanti gue sertakan di deskripsi, karena dari kemarin banyak banget teman-teman yang minta linknya dong. Kita buka aja langsung ya. Oh iya, nih ukurannya. Gua ini nggak tinggi-tinggi amat sih. Gua 168, 169. Nah ini di sepinggang gua mungkin sekitar kurang lebih 1 meteran lah ya. Mungkin 110-an. Nih ya, ada styrofoam buat pelindung tekanan. Itu aja sih di kardusnya. Nih, dilindungi styrofoam aja di dalamnya. Ini dia penampakannya. Tingginya kurang lebih sepinggang gue. Sebelum jauh, kita ukur dimensi aja dulu kali ya. Tadi taksiran gua 1 meter tingginya. Tingginya 89 cm. Oke. Tingginya 89. Sekarang kita ukur lebarnya. Lebarnya 49. Ini tuh apa ya? Oh sorry, lebar laci kompartemennya 23 cm. Lebarnya 23 cm. Oke. Nah nih detailnya kayak begini. Oke, gue tunjukin ini dulu. Gue sih paling suka ini sih, bagian belakang ini. Karena kenapa? Karena ada roda ini. Karena memang ini trolley box. Di kepala gue tuh ini tuh bakalan enak banget buat kita bawa-bawa. Jadi buat temen-temen yang mobile, ini bakalan berguna banget menurut gua. Wah nggak muat buat naruh Stanley. Laci-laci buat bit obeng, skrup. Tuh ada 2 kotak kecil atau laci kecil. Bisa untuk taruh double tip, solasi, bisa buat skrup atau paku-paku. Terus juga yang kerennya lagi, ini itu bisa kita copotin. Misalnya lu cuma butuh 1 kotak untuk pekerjaan atau pekerjaan yang lagi lo kerjakan, lu cuma butuh 1 kotak gitu. Nah ini bisa cuma lu bawa 1 kotak begini. Jadi 3 susun ini bisa 4 susun ini bisa lu copotin semuanya. Nah ini kalau mau copotin 3 rak ke bawah ini, kita mesti tarik ini karena ada lock di handle-nya. Ini ada lock yang buat ngelock 3 susun rak ini. Oke, nih tetap ada lock di sininya. Lu bisa buka di sini. Oke, di box pertama yang juga sama box ketiga ini, isinya atau dalamnya tuh nih ada tray atas, bisa buat taruh
perkakas-perkakas kecil atau tambahan-tambahan mata obeng. Atau gue rekomendasikan sekali buat temen-temen yang tangannya kreatif, bisa bikin sekat-sekat kecil lagi supaya diberdayakan. Atau rekomendasi gue itu beli lagi box-box plastik kecil-kecil buat kompartemen atau buat menyimpan benda-benda kecil di dalam toolbox ini supaya nggak berantakan gitu. Terus juga di dalam sini, sorry. Dalam sini polos aja sih. Lebarnya tadi kan masih 23 ya. Nah, tinggi tanpa tray atas ini sekitar 15 cm. Sekitar 15 cm. Masih oke lah buat taro-taro power tools. Nih, masih muat banget. Masih bisa 2 atau 3 power tools atau perkakas-perkakas yang lain, palu, segala macam, kunci-kunci. Masih sangat luas untuk naro-naro alat lu yang kecil-kecil. Even docking charger baterai power tools lo juga masih sangat lega di sini. Benda-benda kecilnya bisa lo taruh di tray atas. Sorry, ini ganjel. Nah, masih bisa lo taruh di tray atas. Beda orang, beda tukang, beda penghobis kan, beda konsepnya ya. Ada yang senengnya rapi banget, ada yang senengnya gampang naruh, langsung taruh selesai, langsung tutup gitu. Kapan-kapan lah kita bikin video satisfying buat gimana nyusun yang oke alat-alat perkakas kita, power tools kita di toolbox kayak begini gitu. Jadi gue berharap penghobis kita tuh, tukang-tukang kita kayak teman-teman carpenter luar, woodworker luar, alatnya rapi-rapi, disusun dengan sedemikian rupa, dilihat mata tuh sedep gitu, enak lah dipandangnya gitu. Nah, ini box yang kedua, yang kayak gue bilang ini drawer. Ini buat lihat kita lebih ke hand tools ya. Tuh, taruh kayak gini. Kalau lo punya kalau lo lagi iseng bisa beli kayak busa yang itu, terus lo cetak, lo taruh buat alat-alat perkakas lo, buat hand tools lo. Wah, itu sedep banget pasti dilihatnya tuh. Oke. Ada 2 laci drawer di box kedua. Box ketiga itu masih sama box pertama. Oh, sorry. Ternyata laci drawer tapi dia lebih besar. Gue pikir sama box pertama. Jadi box pertama itu toolbox, bener-bener toolbox, toolbox biasa. Box kedua itu 2 laci drawer kecil buat hand tools. Di laci ketiga ada drawer laci besar gitu. Ini mana tadi ya? Coba kita hitung. Kalau lebar kayaknya sih kurang lebih masih sama ya, 23-an. Taruhlah 21 cm lebarnya. Tingginya atau dalamnya nanti teman-teman konversi sendiri jadi berapa kubik ya kalau volume tuh. 13 cm. Dalamnya atau tingginya tuh 13 cm. Jadi di rak ketiga ini isinya tuh laci besar atau drawer besar, masih dikasih lagi 2 laci kecil untuk bit obeng, screw, bor, bit bor. Juga bisa tetap kita bawa sendiri, kita lepas sendiri. Jadi single box. Kalau kita cuma butuh ini, kalau gue lihat-lihat teman-teman penghobis tuh biasanya di toolboxnya dikasih ID sama mereka. Ini misalnya kelistrikan, yang ini misalnya hand tools, yang ini kayu, kayak gitu. Ngebantu supaya alatnya teman-teman atau pekerjaan teman-teman jadi lebih lancar. Jadi bisa dikasih identifikasi stiker di sini. Ini box untuk apa?
Ini untuk apa, ini untuk apa. Sekarang di box yang keempat, yang di paling bawah. Oke, ini gue taruh sini dulu ya. Box paling bawah. Nah, dia ini apa ya, sliding box gitu jadinya. Jadi dibukanya cuma segini. Ini tuh mungkin kalau gue ya kayak buat laci naruh asal-asalan aja gitu. Barang-barang yang nantinya bakalan mudah buat diambil, yang mungkin sering keluar masuk. Barang-barang yang sering keluar masuk. Apakah alat-alat kita yang paling sering kita pakai tapi abis itu kita taruh lagi supaya nggak kececer. Nah, ini juga bisa, ya udah dibawa dia aja gitu. Nah, sih kan gimana tuh, segini dia ngelok ya, segini ngelok kalau bawa ini. Jadi kalau mau bawa ini plus satu ini, nah udah, kalau nggak mau terlalu besar gitu kayaknya sih masih bisa sih. Nah, cuma memang dia lock handle-nya ini cuma sampai di laci ketiga. Di dua susunan laci fungsinya nggak berfungsi ini karena handle-nya mentok sampai di sini. Oke banget sih, gue rekomendasikan ini untuk teman-teman penghobis, teman-teman yang hobi kayu, teman-teman yang pekerjaannya agak sedikit lebih mobile, mungkin yang masih suka dipakai jasanya buat entah ngelas, pekerjaan-pekerjaan kayu yang jasanya suka dipanggil-panggil, bisa pakai toolbox ini, bakalan ngebantu banget sih. Terus juga ini enak banget buat ditaruh di mobil juga. Selain ini bisa buat jadi toolbox garasi, ini juga menurut gua oke banget buat ditaruh di bagasi mobil loh. Masih muat lah kayaknya untuk dua susun ini ditaruh di mobil-mobil LCGC gitu, kayak Agya kayak gitu-gitu, kayaknya masih muat. Jadi kalau lo ada pekerjaan atau ada event, atau ada kegiatan yang mengharuskan lo ngebawa perkakas-perkakas lo, ini bakalan berguna banget gitu. Gue nggak tahu sih, karena di YouTube gue lihat masih jarang banget yang nge-review toolbox ini dengan harga yang 19 ya. Menurut gue ini satu perkakas yang sangat-sangat gue rekomendasikan sih buat diinvestasikan sama temen-temen. Ngelihat dari fungsi material yang dipakai sama Multipro untuk toolbox ini. Jadi ini kombinasi plastik dan plat besi. Jadi yang biru-biru ini plat besi, sementara di bagian warna hitam ini di sisi-sisinya itu plastik. Plastiknya plastik PP atau polipropilen kalau nggak salah. Material plastik yang diformulasikan sedemikian rupa, konon katanya lebih kuat menahan benturan, juga dia itu tahan terhadap reaksi kimia. Jadi mungkin teman-teman yang bawa cat, thinner atau apa gitu, dia nggak merusak material plastiknya karena bahannya tadi itu dari plastik PP tadi itu gitu. Jadi ini dengan harga yang 1,9 itu materialnya kombinasi plastik dan plat besi ini menurut gue sih ya sudah cukup worth it gitu. Karena kalau lu mau naik kelas lagi, misalnya gue mau yang besi semua gitu, gue lihat brand-brand lain harganya yang materialnya besi, terus tingkat susun raknya kurang lebih ukurannya sama dengan dia, harganya bisa 1 juta di atasnya dia sendiri gitu. Jadi dengan 1,9 sebuah rak susun atau toolbox troli yang bisa mobile, bisa lu bawa kemana-mana, tapi juga kece buat ditaruh di garasi lu. Ini sebuah toolbox yang menurut gua worth it banget sih, worth it banget gitu. Bahannya nggak takut bolong, kena mata bor, palu,
atau alat-alat perkakas kita yang tajam, pahat segala macem kan, karena materialnya didominasi sama plat besi. Hanya di sisi-sisi sini yang dilapisi sama plastik PP tadi, yang juga materialnya juga kuat juga gitu. Paling itu aja sih yang bisa gua review. Jadi harga gua udah kasih, tinggi, berat, material, fungsi-fungsinya juga kurang lebih udah semua ya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar toolbox ini, belinya di mana, belinya nanti bakalan gua kasih di kolom deskripsi link pembeliannya. Atau ada saran-saran atau ada rekomendasi bahwa alat ini paling pas untuk begini, untuk begitu, untuk begini gitu. Karena sebetulnya toolbox ini tuh nggak mentok, nggak wajib atau bukan sesuatu yang pakemnya cuma boleh dipakai sama teman-teman power tool fans atau teman-teman yang hobi kayu atau cuma tukang-tukang aja yang boleh pakai. Gua sih gak kebayang ya, teman-teman yang punya hobi koleksi Hot Wheels, teman-teman yang punya hobi Tamiya. Wah, kalau anak-anak dulu udah pasti pada tahu kalau kita tuh lomba Tamiya pasti bawaannya box-box beginian. Nah, menurut gua sih dengan looks yang seperti ini bakalan keren banget gitu buat naro-naro benda-benda kesayangan kita gitu. Atau lu buat nyimpen-nyimpen mainan-mainan lo yang mahal nih, yang nggak mau ketahuan bini lo, bingung naro di mana, taruh aja di box ini. Karena satu lagi gue lupa nih, ini tuh bisa digembok bro, bisa digembok. Ininya besi, ininya plastik, masih bisa dibongkar, tapi paling enggak keamanan pertama udah kita usahakan lah, karena ini bisa digembok. Jadi tinggal lu beliin gembok tambahan, alat-alat lu, benda-benda kesayangan lu aman di toolbox ini. Jadi sekali lagi ini benda yang atau perkakas yang wajib buat lu punya. Nggak melulu cuma ke teman-teman yang hobi power tools, nggak melulu ke teman-teman yang hobi kayu atau tukang-tukang atau teknisi-teknisi aja yang wajib punya. Tapi buat teman-teman yang bingung mau naro barang kesayangannya atau buat naro-naro part-part hobisnya, mau naro di mana, beli tempatnya apa, ini bisa jadi pilihan yang tepat sih. Dengan harga sekitar 1,9 juta, lo dapat 4 rak susun yang fungsinya beda-beda, kompartemennya beda-beda, bermacam-macam gitu variasinya. Jadi lu bisa berkreasi sendiri. Di rak pertama gue mau taruh apa, rak kedua mau taruh apa, sampai rak terakhir gue mau buat apa, itu bisa lo kondisikan sendiri gitu. Oh iya, satu lagi gue kelupaan. Ini juga jadi salah satu yang menurut gue jadi unggulan juga di Multipro Toolbox STT90 ini, karena penguncinya atau locknya ini udah besi. Banyak teman-teman penghobis atau teman-teman pemakai user power tools yang kalau beli toolbox kalau beli toolbox tuh suka ngeluh karena penguncinya tuh plastik. Jadi kalau toolboxnya diisi barang-barang berat, biasanya dia ngebuka sendiri gitu, atau malah patah penguncinya. Nah, ini pakai besi, plat besi gitu. Menurut gue cukup kuat sih, tapi tetap aja beratnya disesuaikan lah supaya alat lo awet. Di locking yang di sini juga sama nih, besi. Jadi mudah-mudahan awet sih ini. Jadi salah satu perkakas yang awet, yang lo beli sekali, habis itu udah lo nggak perlu beli-beli lagi gitu. Kecuali perkakas lo mulai tambah banyak, power tools lo mulai tambah banyak, lo kudu beli lagi gitu. Jadi sekali lagi buat toolbox medium dengan style trolley begini, yang sekali lagi gue ingetin masih jarang banget di marketplace, karena dengan toolbox ukuran segini yang medium begini biasanya stylenya tuh drawer box gitu.
Jadi sementara ini toolbox yang apa ya, bisa dipisah-pisah, tapi juga bisa jadi toolbox 4 susun begini yang bakalan oke banget gitu buat pajangan di garasi lo, atau di bengkel lo, atau di workshop lo. Ini sih kece sih, ya. Sekali lagi teman-teman, kurang lebih kayaknya udah cukup apa-apa aja yang mesti gue kasih tahu ke lo semua dari toolbox ini. Kalau lo suka video ini, like, komen, share, jangan lupa subscribe, sebarin juga ke teman-teman. Kalau menurut lo channel ini berguna, kasih tahu teman-teman supaya subscribe juga channel ini. Kalau ada pertanyaan, saran seputar toolbox ini, silahkan komen di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga dapat informasi tambahan, nggak cuma dapat informasi dari Retas Perkakas aja. Sehat-sehat terus teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya Retas Perkakas Channel. Pamit.